Selamat siang, selamat datang di UNG TV. Saya Muhammad Taufik Mahmud bersama dalam program COVID-19 Talk Series. Baik pemirsa, saat ini kami sedang berada di posko COVID-19 Crisis Center, tempatnya di Jambura Universitas Negeri Gorontalo. Tempat ini digunakan sebagai pusat informasi COVID-19 di skala provinsi Gorontalo. Baik, sebelum kita memulai untuk bincang-bincang kita kali ini, tentunya kita harus mematuhi peraturan pemerintah menggunakan disinfektan. Nah, Ibu sekalian, sekarang kami sudah ada disinfektan yang diproduksi langsung dari farmasi Universitas Negeri Gorontalo. Ya. Nah, ini disinfektan ini berasal dari asap tempurung kelapa, Bu, yang secara ini menjadi salah satu alternatif kita dalam berkegiatan. Bisa digunakan, Bu, silahkan. Sambil menggunakan ini. Saya bantu, Bu. Iya. Jadi juga ini himbauan untuk teman-teman di rumah. Saya harap teman-teman bisa menggunakan disinfektan untuk menjaga kebersihan, terutama untuk saat ini di skala pandemi COVID-19. Mari Bu, silakan. Ya. Iya. Oke. Saya juga menggunakan ya. Ini sangat penting tentunya. Ya, baik. Di tengah pandemi COVID-19, sering sekali masyarakat maupun mahasiswa yang merasa stres. Stres ini mungkin berawal merupakan perasaan terganggu, terusik, maupun terancam. Yang subjektifnya ini berasal dari lingkungan seseorang. Baik, langsung saja kita sudah kedatangan para narasumber kita dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Para narasumber yang pertama saya kenalkan Ibu Lia Amalia SKM MKes. Selamat datang. Selamat datang. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ada Ibu Ners Mihrawati S1 SKep M. Ya. Iya, selamat datang. Ya. Baik, selanjutnya Bu, kita akan masuk untuk beberapa pertanyaan yang akan Ibu jawab. Saat ini mungkin sekedar pertanyaan umum ya. Biasanya kita di tengah pandemi COVID-19 ini terbilang banyak sekali masyarakat, khususnya mahasiswa, yang merasa stres. Ya. Iya, sangat-sangat merasa stres. Bahkan mungkin dari faktor ada tugas, faktor mungkin berita yang COVID-19 semakin hari semakin banyak korbannya. Nah, Bu, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu tentang hal tersebut? Oke. Ibu lihat dulu. Oke deh, Iya. terima kasih. Ya, terima kasih Mas Taufik ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, jadi memang berbicara stres untuk masa pandemi ini saya kira hampir semua orang mengalami stres. Cuman memang kembali lagi bagaimana cara kita melakukan atau menangani stres tersebut. Nah, kalau kembali berbicara ke mahasiswa, ya saya kira hampir semua mahasiswa, bukan cuma mahasiswa UNG saja yang mengalami stres. Kalaupun stres yang dialami itu saya kira masih dalam tahap yang wajar. Selama kita bisa bisa melakukan antisipasi ringan. Contoh, kalau terlalu banyak tugas, yang mungkin tugasnya dikerjakan sedikit demi sedikit. Dan saya pikir juga tidak ada dosen yang memberikan tugas hari ini diberikan, hari ini dikumpulkan, nggak juga seperti itu. Jadi memang kalau berbicara stres, semua orang stres dengan pandemi ini. Cuma sekali lagi, yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan stres itu supaya menjadi stres yang positif. Nah, ya, jadi kalau saya sih pada pribadi, saya kira bohong kalau ada orang tidak mengatakan tidak stres untuk kondisi sekarang. Yang tadinya biasa keluar rumah, yang tadinya biasa bekerja, yang tadinya bisa ke kampus, ini harus diam di rumah. Sehingga mau tidak mau ya pasti stres. Cuma sekali lagi kembali kepada bagaimana kita melakukan antisipasi terhadap stres tersebut. Iya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Bu, saya ini penasaran kira-kira bagaimana tubuh kita itu, tubuh seseorang itu merespon stres. Ibu Hera, kira bagaimana tanggapannya? Iya, baik. Sebenarnya stres ini adalah kalau kita sebagai seorang tenaga medis itu memahami, tapi saya rasa juga orang luar sana juga memahami, membaca bahwa sudah membaca beberapa referensi bahwa memang ketika seseorang stres itu maka berarti ada sistem yang terganggu dalam tubuh kita seperti itu ya. Tapi itu adalah suatu bentuk respon tubuh yang normal, wajar ketika masih dalam stres tahapan pertama atau stres kategorinya ringan ya. Jadi ketika stres itu kita mengalami stres akibat adanya stresor atau penyebab stres dari lingkungan di luar atau diri sendiri ataupun dari orang lain seperti itu, maka terjadi beberapa perubahan dalam tubuh kita seperti itu. Ada perubahan fisik, ada perubahan emosi atau psikologi, ada perubahan perilaku.
Nah, perubahan fisik ini seperti kita merasa lemas, kadang-kadang kita tegang, sakit kepala, susah tidur, seperti itu. Kalau misalnya ada perubahan dari sisi psikologi atau emosi, itu seperti kita ada perasaan cemas, gelisah, ketakutan. Bahkan apalagi di kondisi pandemi seperti ini kan, jangan-jangan nanti keluarga saya kena, jangan-jangan si ini, saya ketemu si ini, nanti saya ditularkan oleh ini, seperti itu. Jadi sebagai seorang yang mengalami stres, itu adalah hal yang wajar sebenarnya, tapi dengan syarat kita bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian satu lagi ada perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini seperti sudah tidak mau makan, sampai mengisolasi diri, sampai ada yang ada niat untuk ya daripada saya jadi penyebar virus nanti, mendingan saya mengakhiri hidup, sampai seperti itu. Iya, bisa beresiko bunuh diri. Ya, jadi seperti itu perubahan yang terjadi. Ya. Apakah ini stres ini kalau di tengah COVID-19 ini skala berkepanjangan? Biasanya stres ini dapat menimbulkan pengaruh fisik yang paling dominan seperti apa kira-kira yang akan dirasakan pengaruh fisik? Ke kesehatan ya, ke kesehatan pastinya ke kesehatan. Pengaruh fisik ya. Pengaruh fisik itu kan otomatis berarti ada dampaknya pada kesehatan tubuh seseorang. Karena memang ketika seseorang mengalami stres, itu secara otomatis tubuh kita itu merespon baik itu mengeluarkan hormon seperti itu, kemudian kita merasa ada ketegangan oleh organ-organ tubuh kita, saraf-saraf tegang, cemas, gelisah, itu pasti tubuh kita itu ada rasa gemetar, ketakutan, berarti memang fisik kita lagi terganggu seperti itu ya. Bahkan sampai ketika orang stres itu pasti dia sudah malas makan, sampai ada yang bahkan kalau stres kan biasa kalau mahasiswa lagi stres mau ujian itu kan biasa diare kan, itu berarti ada perubahan fisik ya, seperti itu. Jadi perubahannya itu bisa saja justru ada yang malas makan, justru ada yang sebaliknya malah jadi gemuk ya. Karena ini respon seseorang terhadap stres itu berbeda-beda. Ada yang ke fisik, ada terjadi perubahan pada perilakunya, ada juga perubahan pada fisiknya tadi. Mungkin ada yang sakit kepala, mual, muntah, bahkan ada yang pingsan. Sampai segitunya. Sangat berdampak sekali itu. Biasanya kalau misalnya kita, kalau dalam stres ini pasti kita memiliki gejala-gejala umumnya. Gejala umum seperti apa sih kira-kira kita itu? Saya ternyata sudah stres di posisi ini. Gejala umum seperti apa itu, Ibu Lia? Kalau gejala umum, saya kira kalau stres ya, hampir semua orang pernah mengalami stres. Seperti tadi Ibu Mira sampaikan, saya kalau hari ini masuk dalam kelas, kemudian langsung sampaikan 5 menit kemudian kita ujian ya, wah pasti stres tuh, pasti stres. Karena memang respon tubuh langsung langsung membaca itu sebagai ancaman. Nah, yang terjadi adalah ada yang sakit kepala, ada yang mual-mual, ada yang sudah, Ibu permisi buang air kecil, padahal mungkin tidak ada hasrat untuk buang air kecil, tapi karena sudah stres. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau berbicara gejala-gejalanya itu gejala-gejala awal seperti itu yang mempengaruhi kesehatan. Sakit kepala, mual, muntah, mungkin ada yang buang-buang air, ada yang larinya ke makan terus, ada yang larinya malah tidak mau makan ya Bu Mira ya. Jadi memang tergantung masing-masing orang sih sebenarnya melihat stres itu sendiri. Nah Bu, kalau berbicara soal mental, biasanya Bu pada saat stres, apakah ini sangat mempengaruhi mental? Mental seperti apa yang dipengaruhi ketika kita mengalami stres ini Bu? Ya, sebenarnya teman-teman semuanya ya, bahwa ketika seseorang mengalami stres, itu memang mental kita yang terganggu seperti itu. Tetapi ada dua respon tubuh, jadi ada karakter seseorang di mana dia ketika mengalami stres, dia beresponnya adalah dia reaktif. Ketika seorang reaktif, berarti dia mengalami suatu kondisi di mana dia benar-benar ketakutan, kecemasan, dan dia seakan-akan tuh tergesa-gesa, gelisah, dan benar-benar tidak bisa berkonsentrasi. Ketika orang mengalami stres, kemudian dia berespon dengan sikap yang responsif, jadi bukan reaktif tapi responsif, berarti dia lebih tenang, dia berusaha mencari tahu, mencari informasi sebenarnya COVID ini bagaimana sih prosesnya, dan bagaimana COVID ini bisa masuk ke dalam tubuh seseorang sehingga akhirnya dia mengakibatkan satu orang dan berantai-rantai orang hingga akhirnya banyak orang terkena COVID ini, seperti padahal hanya karena sebuah virus yang tidak terlihat oleh kasat mata, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ketika seseorang mengalami stres, mentalnya yang terganggu seperti apa itu kembali kepada pribadi individu, karena respon manusia itu berbeda-beda. Ketika dia berespon reaktif, maka berarti dia
sangat mengganggu. Kalau dia sudah berespon tergesa-gesa dan gelisah, maka perubahan fisik dan segala macam yang negatif pasti terjadi. Tapi ketika dia berespon secara responsif, berarti dia akan lebih bisa mengendalikan stres itu. Seperti itu. Dan apakah stres ini dapat mempengaruhi orang di sekitar kita? Tentu saja, pasti. Tentu saja. Hubungan sosial. Ketika orang stres, itu ada namanya stresor kan, penyebab stres. Itu mengakibatkan psikologi dan sosial terganggu. Psikososial. Berarti hubungan individu dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya pasti terganggu. Seperti itu. Ya. Biasanya Bu, kalau misalnya kita dalam kondisi stres yang sudah berkepanjangan, Iya. sehingga kita mencari solusi. Iya. Solusi seperti apa yang bisa Ibu tawarkan untuk kita mengenal stres kita lebih dulu? Apakah ada solusi yang mungkin lebih spesifik kah kita ke dalam mental ataupun perilaku seperti itu? Ya. Silakan. Kalau solusi yang pertama itu harus ada pelarian, dalam tanda kutip ya. Harus ada pelarian. Iya. Ya. Tapi pelarian ini bukan pelarian ke hal yang negatif. Tentunya. Contoh pelarian yang pertama, kita lebih memposisikan diri untuk selalu berpikir yang positif. Oke. Berpikir yang positif. Yang kedua, kita harus mencari teman yang bisa diajak untuk bertukar pikiran. Karena orang stres kalau dia sendiri, yang ditakutkan adalah ketika terjadi depresi yang bisa memicu terjadinya suicide, bunuh diri tadi. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus segera dilakukan ketika orang mengalami stres, yang apalagi berkepanjangan ya, segera harus cari pelarian. Tapi kembali lagi pelarian yang positif tentunya. Jadi pelariannya bisa dalam hal berpikir positif. Kita menganggap bahwa semua ini sudah takdirnya Allah. Nggak usah banyak bertanya kenapa, why, jalani saja prosesnya. Karena ya sudah seperti ini keadaannya. Kalau kita ingin ikut larut, maka kita akan kalah. Karena memang betul ini pertarungan. Karena yang kita lawan ini sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau ibarat nyamuk, tinggal ambil pembasmi nyamuk, selesai. Cari tempat perlindungan nyamuknya, bersihkan, selesai. Tapi ini kan kita nggak tahu. Di sekitar kita nggak tahu, dekatnya Mas Taufik mungkin ada virusnya. Ya, kita nggak tahu kan. Nah, olehnya itu ya, perlu ada yang namanya membuka pikiran, mindset, bahwa segala sesuatunya ini pasti ada tujuannya kok. Kejadian COVID ini ada pasti tujuannya. Sedikit banyaknya pasti ada dampak yang insya Allah memberikan dampak positif ke kitanya. Kemudian tadi yang kedua, cari teman untuk bisa berdiskusi. Orang tua mungkin kalau sekarang harus di rumah semua, stay at home, berarti cari orang tua, kemudian apalagi adik, kakak, atau kita bisa bertemu secara virtual ya, kita mungkin WhatsAppan dengan teman-teman, cari seru-seruan lah. Ya. Mungkin kita bisa buka puasa bareng. Ya. Lewat online tentunya. Jadi masing-masing dengan makanan buka puasanya, Mas Taufik juga buka puasanya, mungkin ayo kita buka puasa bareng pakai dress code ya, kita pakai pink misalnya seperti hari ini. Seperti hari ini ya. Ya kan itu kan jadi lebih jadi mencari pelarian yang ke positif. Karena kalau ini dibiarkan sendiri, itu tadi takutnya depresi. Nah, kalau depresi ini Mas Taufik takutnya ke suicide. Ya. Bunuh diri tadi. Ya, jadi kalau misalnya dalam stres ini juga, apakah dia membedakan gender? Apakah perempuan lebih sering terkena stres ataupun laki-laki? Nah, biasanya ini jadi pertanyaan. Biasanya saya sering mendengar perempuan ini yang sering stres. Oh ya. Iya, jadi laki-laki itu terbawa santai. Ya sudah, kita hadapi saja masalah. Tapi perempuan ini harus tidak bisa, dan mereka harus punya ini dan seperti itu. Apakah membedakan gender stres tersebut? Ya. Baik, kalau dari saya ya, dalam ilmu keperawatan ya, kami sempat juga membahas bahwa secara keperawatan, secara sistem tubuh kita, secara fisiologi tubuh manusia, memang perempuan dan laki-laki itu berbeda ya, secara tampilan berbeda, otomatis dalam tubuh juga perbedaannya ada, yaitu hormon ya. Hormon pria dan hormon itu berbeda ya. Hormon wanita itu kan ada 2 jenis hormon, laki-laki hanya 1 hormonnya. Dan ada salah satu hormon dalam perempuan itu ya, progesteron, itu bisa selain dia berperan dalam fungsi reproduksi, tapi itu juga bisa meningkatkan yang namanya ketika perempuan itu terpapar dengan masalah, maka dia lebih gampang cepat berespon. Artinya dia kalau ibaratnya, kenapa sih perempuan baperan daripada laki-laki, seperti itu kan? Nah, karena yang perempuan itu punya 2 hormon seperti itu ya. Jadi dan hormon itu yang mengakibatkan dia lebih mudah bereaksi terhadap apapun dari luar. Sedikit dicolek saja perempuan langsung kenapa ada apa dengan saya, seperti itu kan. Nah, hormon ini mengakibatkan ketika seorang ada stresor dari luar, apalagi ketika misalnya ya ada seorang pasien atau dia adalah keluarga dari pasien yang sudah terpapar dengan COVID, atau jangankan tetangga misalnya. Kalau perempuan sih yang mendengarnya, aduh
jangan-jangan setelah ini keluarga kami, seperti itu kan. Nah, karena perempuan ini punya hormon ini, nah hormon ini memicu dia menghasilkan hormon-hormon yang lain yang membuat dia semakin stres, kemudian mengakibatkan dia akhirnya tidak beraktivitas sebagaimana biasa karena pikirannya yang terganggu akibat produksi hormon ini. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya lebih kepada karena perempuan itu dia lebih terbuka mengeluarkan perasaannya. Ya, perempuan itu lebih terbuka. Misalnya ada yang menyatakan cinta, perempuan itu lebih antusias untuk menceritakan ke teman-temannya dibandingkan pria. Benar sekali. Nah, ya kan? Benar sekali. Saya sepakat. Jadi bukan berarti terjadi perbedaan terkait dengan misalnya yang lebih stres laki-laki atau perempuan, sebenarnya sih hampir sama ya, tidak terlalu memperlihatkan bahwa perempuan lebih mudah stres dibandingkan laki-laki. Saya pikir tidak seperti itu juga. Cuman memang cara menyalurkan stres mungkin lebih kelihatan ke permukaan itu perempuan dibandingkan laki-laki, karena tadi seperti yang penjelasannya Bu Mira, ada hormon progesteron. Apalagi kalau dalam masa uzur ya, lagi haid, jangan coba-coba dicolek perempuan, Pak Mudi. Ya, karena itu memang tuh langsung respon, karena memang seperti itu kondisinya. Lebih baperan perempuan. Ya. Memang seperti itu kondisinya. Laki-laki kan kalau baper jadi kesannya aneh. Nah, tapi karena memang perempuan dia lebih memperlihatkan emosionalnya dibandingkan laki-laki. Untuk kasus yang seperti itu ya. Intinya berbeda-beda untuk mekanisme coping itu cara dia berespon terhadap lingkungan. Laki-laki itu kan dia lebih, kalau laki-laki sepertinya open minded, jadi apapun itu kayaknya santai aja gitu kan. Kalau perempuan dia lebih perasa seperti itu, lebih meledak-ledak ya, lebih emosional. Jadi buat sebenarnya itu tidak masalah ya untuk tidak masalah ketika itu masih dalam batasan normal. Iya. Kalau yang sudah berlebihan itu itu yang harus perlu penanganan, bahkan sampai ke psikiater. Iya. Daripada didiamkan terus menerus, itu kan bisa menjadi yang seperti tadi saya sampaikan, depresi, bahkan bunuh diri. Iya. Oke, jadi sudah mungkin ada penjelasan ya sangat-sangat ini buat perempuan juga yang sering merasa stres, sudah ada solusi ya. Baik Bu, jika misalnya tiap orang ini pasti memiliki mekanisme stres yang berbeda-beda. Mungkin dari mereka menghadapi stres ini biasanya itu mereka mengatakan stres ini adalah hal yang negatif. Hal yang negatif. Ternyata saya pernah baca itu ada juga stres yang dalam hal positif Bu. Stres hal positif seperti apa yang bisa memicu dalam diri kita? Oke. Untuk menanggulangi stres tersebut. Iya. Iya. Gitu. Jadi stres itu ada beberapa tahapan ya. Ada 5 tahapan stres. Nah, tahapan pertama ini adalah tahapan yang bisa dikatakan sebagai tahapan stres yang positif. Jadi tahapan stres positif itu adalah ketika seseorang mengalami stresor atau mengalami satu ancaman dari luar terhadap dirinya, seperti itu. Nah, dia akan berespon di mana ketika seseorang terancam itu, maka dia justru akan semakin bersemangat. Dia justru akan mengeluarkan hormon epinefrin seperti itu, yang justru itu akan memacu, saya harus menyelesaikan, bagaimana saya harus mencari solusi ketika saya punya masalah ini, saya harus mencari jalan keluar nih, seperti itu. Dan dia semakin bersemangat mencari solusi, dan di situ tidak ditemukan masalah-masalah yang berat ya. Artinya ketika seorang dalam tahapan stres pertama, dia belum mengalami masalah-masalah serius seperti gangguan pencernaan dan sebagainya. Itu nanti tahapan kedua, ketiga, dan keempat serta kelima. Tapi tahapan pertama ketika seorang mengalami stres, maka dia justru bersemangat mencari solusi penyelesaian untuk masalah yang sedang dihadapi. Jadi ketika misalnya teman-teman kita di luar sana misalnya lagi stres, kemudian kenapa ya saya stres, kok sudah insomnia, sudah malas makan, oh berarti Anda sudah bukan tahapan stres pertama, Anda sudah the next tahapan, seperti itu. Dan itu sudah masuk tahap stres yang negatif. Iya. Tapi kalau misalnya kasih contoh nih, mahasiswa bimbingan, terus dicoret-coret nih sama pembimbingnya nih, mahasiswa yang di rumah ya, yang dicoret pembimbingnya. Tapi ketika dicoret, kemudian yang dicoret itu justru menimbulkan semangat untuk memperbaiki menjadi lebih baik, itu stres positif. Memacu diri. Oh berarti ini salah, berarti saya harus mencari lagi yang betulnya itu seperti apa. Itu stres positif. Tapi kalau sudah salah, kemudian tidak ada kemauan untuk memperbaiki, malah insomnia, pasrah, sudah enggak ada keinginan untuk lulus. Sudah Jo, nanti sudah tahun depan Jo, kan seperti itu kan biasanya mahasiswa ketika berulang kali selalu dicoret sama pembimbing. Ketika dia menjadikan stres sebagai stres yang positif, maka seharusnya masukan dari pembimbing itu menjadi pemacu bagi dia untuk berbuat yang lebih baik.
oh berarti harus yang diperbaiki nih, karena saya kasih tahu ya untuk adik-adik di rumah, jadi ketika dosen itu melakukan perbaikan pencoretan terhadap naskah-naskah ujian, sebenarnya itu karena ingin melihat ini menjadi yang baik loh. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa wah ini dosen mempersulit. Saya rasa tidak seperti itu. Justru karena idealnya gini lah. Lebih baik kamu babak belur di proses pembimbingan dibandingkan nanti pada saat ujian harus babak belur di depan penguji. Jadi kalaupun dicoret-coret, stres, pastilah stres. Pasti stres, tapi pernah yang merasakan itu. Tapi seperti Bunda tadi sampaikan, yang dipacu itu adalah hal-hal yang positif. Ya. Jadi justru mencari tahu kenapa ya salah. Oh, buka lagi literatur, cari tahu. Bukan lari ke hal-hal yang negatif. Benar sekali. Selanjutnya Bu, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita sering sekali mendengar kasus-kasus COVID-19, berita-berita COVID-19 ini yang mungkin sudah ada berita-berita yang terlalu berlebihan, sehingga masyarakat yang mengkonsumsinya, khususnya mahasiswa, merasa ini adalah berita-berita yang membuat mereka itu terancam dan juga bisa stres itu. Nah, bagaimana kita untuk tidak masuk ke zona berita untuk stres-stres dan berlebihan terhadap berita COVID-19 ini? Silahkan juga. Oke, kalau saya sih kasih tipsnya gini, batasi untuk melakukan yang namanya searching untuk berita-berita COVID. Kita dalam satu kali 24 jam mungkin kita siapkan mungkin 1-2 jam saja untuk mencari berita tentang COVID. Selebihnya carilah hal-hal yang membangun energi positif. Kemudian penggunaan gadget. Nah ini juga kita harus bijaksana menggunakan gadget. Karena kenapa? Berita yang ada sekarang itu ada 3. Berita yang akurat, kemudian berita yang hoax, dan berita yang bisa menimbulkan kecemasan. Ya, jadi mungkin beritanya hoax, tapi ya mungkin basa-basi saya, tapi ada juga berita mungkin yang justru itu menimbulkan kita cemas. Boleh kita membaca berita, tapi berita yang betul-betul berita yang bisa menumbuhkan semangat untuk hidup. Contoh misalnya, kalau selama ini kita selalu membaca berapa jumlah yang meninggal tiap hari, sekarang kita balik. Berapa jumlah kasus positif yang sudah sembuh sekarang? Karena dengan demikian itu akan memberikan kita motivasi, oh ternyata ini bisa ditanggulangi sebenarnya. Penyakit ini bisa selesai sebenarnya, tinggal butuh kesabaran. Nah, kemudian batasi penggunaan gadget. Jam 10 malam hentikan menggunakan gadget. Harus seperti itu dan harus taat dengan itu. Kita malah perlu kalau boleh disampaikan di setiap rumah tidak ada rumah kita usahakan no gadget at home. Bukan cuma stay at home tapi no gadget at home. Jadi mungkin waktu-waktu tertentu ya kita batasilah penggunaan gadget, karena ya ini alat ini ya bisa menimbulkan tadi kecemasan, apalagi kalau bacanya hal-hal yang bikin parano gitu ya. Wah itu bisa memacu untuk stres. Iya, kalau dari saya kurang lebih memang intinya sama seperti yang disampaikan Ibu Lia, tapi ada sedikit tambahan bahwa ketika seseorang itu terpapar dengan informasi COVID ya, kita bisa melakukan social distancing seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivitas fisik yang positif bersama keluarga seperti itu untuk mendistraksi, mengalihkan. Jadi mengalihkan bagaimana, karena tidak menutup mata ya dari informasi-informasi di luar sana yang tersebar di mana saja, tapi kita bagaimana ketika kita membaca itu kita tetap berusaha bagaimana saya tetap bisa produktif meskipun stay at home, tapi tetap bisa produktif bersama keluarga. Dan dengan teknik distraksi lain, misalnya membaca buku misalnya, atau mahasiswa bagaimana dia penyelesaian tugas akhir seperti itu, atau bagi mereka para dosen atau para pekerja, mereka tetap bisa memanfaatkan waktu untuk bekerja di rumah seperti bersama keluarga. Lebih bagus kan kita punya quality time yang dulunya kita sangat super sibuk di luar sana, keep busy seperti itu, tapi bagaimana kita sudah di rumah, kita punya me time bersama keluarga, bisa bekerja dan tetap bisa intinya tetap produktif lah, stay at home but still produktif. Iya. So ya, juga memang ya sekarang benar sekali ini stres ini. Iya. Itu biasanya kita ini di COVID-19 seperti ini, khususnya mahasiswa, apakah penting kita mempelajari bagaimana pola pemikiran kita tentang stres? Itu penting khususnya bagi mahasiswa. Kalau saya penting, tetap penting, karena biar bagaimanapun kita tidak bisa lari dan namanya stres. Karena ya stres itu sudah bagian dari kehidupan kita. Justru kalau tidak ada stres, kita tidak terpacu ya. Tapi kembali lagi tadi stres yang positif tentunya. Jadi memang perlu kita pelajari dengan adanya, sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita terima dengan adanya COVID ini. Kita mau tidak mau jadi terbuka pandangan tentang ternyata
ada loh penyakit yang seperti ini. Mungkin seumur-umur hidupnya saya baru ini loh merasakan yang seperti Benar. ini. Ya, Iya, benar. mungkin seumur-umur hidup kita semua ini merasakan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, mau tidak mau ini membuka mata kita bahwa ternyata kita ini manusia yang lemah. Iya. Manusia yang lemah. Ternyata kita yang selama ini kadang tidak merasa bahwa besarnya nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya dengan seperti ini kita jadi tahu, oh ternyata hidup dengan keluarga yang ada bercengkrama, kemudian stay at home, kemudian bertukar pikiran dengan keluarga. Wow, dengan adanya pandemi ini kan jadi seperti itu. Ya. Kalau dulu kita sangat sibuk, pagi pergi, sore pulang, anak-anak cuma ya say hello saja, setelah itu tidur lagi. Nah sekarang dengan adanya pandemi ya mau tidak mau kan kita jadi tahu, oh ternyata betul-betul arti sebuah keluarga itu seperti apa. Jadi kalau mau bicara sisi baik sisi buruknya ya insya Allah banyaklah manfaat dari adanya pandemi sekarang. Ya, kalau dari saya sebenarnya stres ini kan memang itu adalah sesuatu yang fisiologi. Fisiologi artinya normal terjadi ketika memang manusia itu masih bernafas. Ketika dia ada masalah pasti dia akan mengalami stres seperti itu. Nah, ketika kita mengalami stres sebenarnya kita ada dua pilihan nih. Kita mau fight or flight, terbang. Jadi itu adalah dua alarm dalam tubuh kita. Ketika kita stres, kamu pilih mana nih? Kamu fight, berjuang untuk menyelesaikan masalahmu, atau kamu flight, menyerah, pasrah, atau kamu melarikan diri. Seperti itu. Jadi ketika seseorang stres, oh ya saya lagi stres ya, iya karena saya kurang tidur dan sebagainya. Oh berarti saya lagi stres nih, sudah mengenali. Oh saya lagi stres. Saya harus bagaimana nih? Saya apakah lari dari masalah atau saya tetap stay menghadapi masalah itu dan mencari solusi? Itu stres positif. Kalau saya lari atau saya misalnya sampai misalnya self harm, menyakiti diri, kemudian sampai suicide, bunuh diri, nah itu stres sudah negatif, sudah benar-benar mengancam dan itu bukan cuma ke diri sendiri, ya merugikan banyak orang seperti itu. Jadi fight and flight. Iya. Fight and flight. Ya, fight or flight. Memilih ya. Ikut bertarung melawan Stres itu atau ikut terjerumus. ya. Ya. Baik pemirsa, teman-teman di rumah kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban yang sangat spektakuler ya, yang sangat beredukasi juga buat kita diberikan oleh dosen-dosen kita kali ini. Mungkin setelah ini kita akan membacakan juga pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UMG TV. Baik, jangan kemana-mana, kami akan kembali hanya di UMG TV. Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam, lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar!
Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju good university government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Terima kasih, Anda masih di UNG TV. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang sudah ada dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UNG TV. Langsung saja sebelum itu saya mohon maaf, ternyata ini adalah hand sanitizer. Mungkin saya pengaruh stres dan juga pengaruh puasa, kondisi. Jadi saya mohon maaf. Ini juga ada hand sanitizer dari asap tempurung kelapa yang diproduksi. Dan ini juga sangat-sangat menjadi hal alternatif buat kita ya. Kemana-mana bawa hand sanitizer ini sangat berguna sekali tentunya. Jadi saya mohon maaf kalau jika ada salah penyampaian kayak gitu. Mungkin kamu butuh asupan. Insya Allah setelah ini tidak stres lagi, ya. Baik, ini juga masih perbincangan yang sangat hangat untuk teman-teman mahasiswa yang di rumah tentunya terkait dengan pengendalian stres. Tentunya ketika kita bisa mengendalikan stres dengan baik, ini juga akan mempengaruhi mental kita menjadi lebih baik. Selanjutnya kami sudah terima pertanyaan yang kami sudah sediakan dari tim UNG TV. Yang pertama, langsung saya bacakan dulu ya. Ini pertanyaan sangat menarik. Biasanya nih, Bu. Apakah menonton drama Korea? Saya kurang tahu drama Korea Utara atau Selatan itu. Di sini drama Korea. Selama masa karantina mandiri ini termasuk salah satu cara untuk mengendalikan stres. Ibu Mira yang lebih muda ya. Iya benar. Iya. Jadi memang kalau nonton drama Korea itu sebenarnya tindakannya adalah suatu aktivitas yang bisa dikatakan positif ketika itu tidak sampai membuat kegiatan lain terabaikan. Misalnya ibadahnya sampai keteteran ya. Kemudian atau sampai drama Koreanya bikin baper. Kan biasanya kalau nonton drama Korea kan biasanya perempuan tuh, seperti yang penjelasan kita tadi, perempuan lebih baperan. Nah, apalagi drama Korea yang lagi hit sekarang tuh, yang pelakor-pelakor ya kan, itu bisa bikin kondisi hati semakin memanas, apalagi hubungan dengan pasangan misalnya kurang harmonis, itu semakin membuat nanti
bukannya kita teralihkan dari stres, tapi justru semakin menambah stres nanti. Jadi Tergantung bagaimana kita intinya kita menonton tapi tidak berlama-lama. Artinya kita efektif dalam penggunaan waktu untuk nonton itu, dan seperti apa tujuan kita nonton sebenarnya. Jangan sampai baperan lah. Nanti kalau baperan tambah stres lagi. Kalau nonton di siang hari terus nangis, batal puasanya. Sebenarnya menangis tidak membatalkan puasa, tapi selama itu karena alasannya yang memang benar-benar dibenarkan dalam Islam. Iya. Baik, selanjutnya ini mungkin apa benar rutinitas yang tidak sehat selama masa karantina? Ini karantina mandiri ya Bu, khususnya ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan risiko stres seseorang. Iya. Cuma dari makan, tidur, Iya, dan sebagainya. Iya betul. Jadi memang seharusnya di masa karantina ini yang banyak kita lakukan adalah aktivitas fisik. Memang skopnya jadi lebih sempit ya karena cuma di rumah saja. Tetapi dibandingkan kita harus tidur, kemudian ya kaum rebahan ya. Iya, kaum rebahan ya. Nah, itu juga malah menjadi bisa menimbulkan stres baru. Iya. Sekarang itu ada istilahnya yang kalau saya tidak salah cabin fever. Jadi ada semacam psikologis ketika orang sudah tinggal di rumah berlama-lama, kemudian hanya tidur, baring, kemudian bangun, kemudian tidur lagi, baring lagi. Itu memberikan efek negatif pastinya. Jadi memang harusnya ketika seperti sekarang ini kejadiannya kita lebih banyak melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu kan bisa dengan misalnya menyapu, kemudian membersihkan halaman, kemudian mungkin merawat tanaman-tanaman kita, atau barangkali yang punya hobi memasak. Nah, ini mungkin momennya untuk mengeluarkan semua kemampuan. Mungkin sebelumnya tidak pernah jadi chef. Nah, sekarang ibu-ibu di rumah ini banyak diberikan challenge sama anak-anak di rumah ya. Iya. Pemakaian gadget juga kan terkait itu mencari resep-resep. Itu kan challenge anak-anak. Ma, boleh enggak bikin gini? Ganti menu ya. Ganti menu setiap hari. Jadi itu bagian positifnya. Jadi jangan rebahan terus deh. Baik. Selanjutnya, apakah kebiasaan begadang ini dapat mengganggu kesehatan mental seseorang? Iya. Pastilah. Tentu saja ya, karena sebenarnya ketika seseorang begadang itu berarti mengganggu yang namanya sistem rem dan non rem. Kalau dalam istilah medis ya. Jadi ada rem di mana kita itu yang mengontrol, harusnya kita sudah sudah memejamkan mata, kita sudah ngantuk ya. Tapi karena kita yang sudah membiasakan karena sering begadang, apalagi begadang menonton drama Korea bikin baper lagi ya kan. Jadi itu bisa mengakibatkan kita jadi kesehatan kita terganggu. Pasti fisik kita terganggu kan? Kita jadi malas bangun pagi, kemudian ngantuk, tidak bangun sahur apalagi ya kan di puasa saat ini. Kemudian ketika fisik kita terganggu, otomatis kita juga jadi kayak saya malas kan? Kalau orang sudah malas itu kan dia malas ngapa-ngapain, berarti nanti emosinya terhadap salah sedikit pasti sensitif. Jadi bawaannya sensitif. Kalau orang mengantuk itu bawaannya sensitif. Jadi itu pasti akan memicu stres lagi. Jadi pagi kalau sudah malas biasanya berlanjut terus. Iya. Jadi malas sepanjang hari. Tapi kalau pagi sudah langsung Produktif, dengan semangat, produktif itu biasanya lanjut sampai. Iya. Jadi mood, menjaga mood ya. Iya. Makanya pagi itu usahakan kita selalu mendapatkan inspirasi. Iya. Kalau perlu kita tempel mungkin pas buka mata langsung muncul kata-kata inspiratif. Iya. Karena itu membuat semangat, karena ketika kita awalnya semangat itu biasanya lanjut terus sampai sore. Iya. Tapi kalau awalnya malas, sudah malas dia seharian penuh. Benar sekali, soal stres juga ini sangat dirasakan juga untuk masyarakat. Iya. Saya rasa banyak pertanyaan yang menyangkut dengan stres ini. Iya. Juga ini apakah saat ini anak muda itu lebih sering menghabiskan waktu di rumah dan bermain TikTok sudah menjadi hobi bagi mereka. Iya. Nah, bagaimana tanggapan kedua narasumber ini tentang hal tersebut? TikTok? TikTok. Oke. Tahu TikTok? Saya tahu TikTok. Tahu TikTok. Dan pernah saya memberikan tugas kepada mahasiswa saya untuk TikTok terkait dengan corona. Oh iya. Ya, dan itu sudah muncul di YouTube angkatan 2017 kalau nggak salah. Anak Kesmas UNG angkatan 2017 saya suruh mereka buat TikTok. Jadi kalau saya sepanjang aktivitas fisik itu menimbulkan hal yang positif, it's okay. Cuman sekali lagi seperti tadi sampaikan Bu Mira, jangan kebablasan. Sedikit-sedikit TikTok. Sedangkan ada berbagai aktivitas lain yang juga positif yang bisa kita lakukan. Apalagi sekarang kan sudah Ramadan. Mungkin kita lebih banyak memperbanyak ibadah sebenarnya. Kalau kita bandingkan, saya tadi drama Korea ya, satu episode drama Korea itu setara dengan satu juz khatam khalas Quran. Bayangkan, kita barangkali punya banyak waktu untuk menonton drama Korea. Apalagi drama Korea itu seperti candu ya.
Iya. Habis satu sepertinya episode sih. kayaknya sudah janji, pokoknya ini episode terakhir yang ditonton malam ini. Tahunya pas habis penasaran lagi, nonton lagi. Janji lagi, pokoknya ini yang terakhir. Setelah ini mau tidur deh. Ternyata lanjut lagi. Ya karena memang jadi candu. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi kalau TikTok sih sebenarnya kalau bagi saya pribadi it's okay. Sepanjang tidak kebablasan, sepanjang hal-hal yang positif dan bisa membangkitkan aura positif lah. It's okay. Kalau dari Ibu Mira? Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya melihat ketika ada TikTok ya, sebenarnya saya terganggu. Kenapa? Karena menurut saya apa sih sebenarnya faedah kita TikTok sebenarnya? Itu saya pertanyakan dulu. Ketika kita melakukan TikTok, tapi tujuannya untuk mengedukasi, itu boleh. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memamerkan, misalnya ya, untuk mempertontonkan diri kita, misalnya dengan segala kelebihan kita, dampaknya apa? Kalau kita justru mendapatkan respon negatif dari orang lain, itu kan ketika mereka komen, misalnya kita upload TikTok kita, kemudian komen, ih apaan sih gaya-gayaan, sok-sok kayak artis, kita tersinggung, semakin stres lagi kan. Jadi kita mencari masalah sebenarnya dengan menampilkan sesuatu yang sebenarnya privasi kita gitu kan. Kalau itu bisa bermanfaat berfaedah buat banyak orang dan kita pribadi juga itu menguntungkan bagi kita, it's okay, silakan. Tapi kalau tidak ada faedah, tidak ada tujuan yang jelas, lebih baik kita batasi, itu saja. Jadi buat teman-teman di rumah, teman-teman mahasiswa nih harus lebih batasi nih kalau main TikTok. Iya. Sampai sudah kebablasan. Iya, betul. Iya. Nonton film Korea satu episode tidak cukup. Iya. Main TikTok satu TikTok tidak cukup. Lihat lagi ada yang baru main lagi. Iya. Bahaya. Iya. Manusiawi itu, manusiawi. Iya. Ya, baik. Selanjutnya ini bicara soal perempuan dan stres. Nah, apa benar perubahan mood perempuan ketika PMS? Oh, Ini iya. termasuk juga dalam stres. Menurut Ibu Mira bagaimana? Iya, memang benar seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan hormon progesteron ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal, dan juga memang ketika perempuan itu mengalami kondisi di mana dia menstruasi, ada kan namanya premenstruasi syndrome atau PMS. Itu biasa awal-awal perempuan itu sudah memuncak awal hari pertama haid pasti dia stres banget, dan di situ dia emosinya meledak-ledak. Nah, ketika seorang mengalami perempuan PMS itu dia mood swing. Jadi kan moodnya itu pagi-pagi tiba-tiba dia happy sekali. Hari ini begini-begini ya, kita buat ini sebentar buka puasa pakai ini ya, menu ini. Tiba-tiba siangnya pas baca berita ini dia baper lagi. Jadi moodnya lagi down. Jadi dia sedih lagi. Akhirnya yang tadi sudah diresepkan bersama batal lagi, dia malas beraktivitas. Jadi sebenarnya perempuan dan PMS dan menstruasi dan mood swing itu memang ada korelasi atau ada hubungan, dan memang itu wajar terjadi seperti itu. Dari Ibu Lia sendiri? Saya kira sama dengan ya. Jadi memang kita agak cukup dalam tanda kutip ya, agak hati-hati dengan perempuan yang menstruasi, karena itu tadi moodnya kadang tidak ledak-ledak, kemudian tidak stabil. Pagi mungkin moodnya enak, siang-siang diperasa dikit, jadi tinggal lihat-lihat situasi dan kondisi saja deh. Baik, mungkin ini pertanyaan dari live comment. Kami akan membacakan pertanyaan dari live comment yang sudah masuk. Ini dari Muhlis Pateda. Ibu, stres pas saya ini ada dua. Yang pertama ini stres karena corona, maupun dan juga kedua stres gara-gara Pupoji. iya, kosong. Nah, kira-kira mana yang paling mudah diatasi? Ini pertanyaan, silakan. Aduh. Kalau dari saya pribadi sebenarnya kalau stres karena corona ini ya, karena virus ini sebenarnya kembali ke kita. Kitanya sudah tahu kan, tadi sudah jelaskan ya Bu ya, apa-apa yang kita bisa lakukan. Kalau stres karena faktor kedua Pupoji ini, berarti kita harus ekstra bekerja. Makanya saya bilang tadi, meskipun stay at home tetap produktif. Ya, jadi ada yang bilang sampai kering sekali ini Pupoji ini sudah kering kerontang ya, karena tidak ada pemasukan, pengeluaran terus-menerus tiap hari ya. Bahkan sampai-sampai kan ada kasus-kasus kriminal ya, karena memang kondisi menuntut dia harus punya uang dan tidak bisa bekerja misalnya, akhirnya sampai mencuri dan sebagainya. Tapi naudzubillah, insya Allah dijauhkan. Tetapi bagaimana kita tetap bisa produktif, artinya kita tetap bekerja, misalnya menjual ya, tapi dalam batasan tidak lebih dari waktu yang ditetapkan pemerintah, seperti itu. Atau misalnya online, misalnya saya lagi buat salad buah nih, siapa yang mau pesan posting, kan itu kan positif, tapi hanya Grab saja yang jemput atau bisa lewat kurir dan sebagainya, tapi tidak bertemu kan, tidak interaksi, seperti itu. Jadi memang lebih kepada menyalurkan hobi. Iya. Jadi kalau misalnya terkait Pupoji ini ya, karena memang kalau berbicara keuangan, pasti sekarang semua kalangan masyarakat juga merasakan seperti itu. Cuman memang kita tidak boleh stres dengan itu, tapi kita menjadi kreatif. Mungkin kita yang pintar masak, silahkan mungkin bisa membuat masakan kemudian menjualnya dengan via online.
Ya itu kan juga bisa menjadikan masukan bagi ini ya, Iya. bagi pribadi-pribadi. Kemudian yang kedua ini yang paling penting untuk saat sekarang, ada yang namanya kalau kemarin kita banyak yang namanya stay at home, kemudian akhirnya tidak keluar. Nah, dengan adanya Ramadan, Iya. dengan adanya juga pandemi ini membuat kita punya sosial menjadi lebih apa ya, lebih bisa merasakanlah penderitaan orang lain. Jadi mungkin dengan ini kita kan ketika hidup misalnya bukan juga berlebihan, tapi ketika kita cukup, tidak ada salahnya kita membantu tetangga. Misalnya kita beli ikannya biasanya 5.000 per hari, mungkin sekarang kita belinya agak lebih, kemudian berbagi dengan tetangga. Karena kita kan enggak tahu apakah kondisi tetangga kita ini barangkali ya karena faktor sekarang ekonomi ya sampai enggak makan, justru kita tetangganya ini yang zolim kepada tetangga yang lain. Makanya kalau berbicara Popoji, yang harus kita lakukan sekarang adalah lebih banyak membuka mata untuk meningkatkan kita punya kreativitas. Kemudian yang kedua adalah sosial kepada masyarakat. Jadi kalau bisa mungkin di setiap jalan mungkin ada semacam tempat khusus, pojok khusus. Jadi setiap anggota rumah tangga, setiap rumah tangga itu menaruh makanan di situ kemudian digantung. Jadi siapapun yang lewat bisa mengambilnya dengan sukarela. Karena memang bicara Popoji tadi Pak Muhlis ya. Jadi bukannya Pak Muhlis, kita juga semuanya merasakan. Cuma sekali lagi harus kreatif. Kemudian yang kedua, jangan terlalu flying tadi dengan kondisi ini. Kita harus fight. Terima kasih Bu. Ini juga ada pertanyaan kembali dari live comment kami dari Julaiha Hala. Ini Ibu pakaian gadget, berbicara tentang pakaian gadget. Ini dibatasikan jam 10 malam. Tapi biasanya yang sudah terbiasa mahasiswa ini mengerjakan dengan secara SKS. Sistem kebut semalam. Nah, bagaimana tanggapan itu soal hal tersebut? Iya, jadi memang cerita SKS ini bukan zaman sekarang ya, sudah zaman dahulu. Mahasiswa memang identik dengan SKS, sistem kebut semalam. Iya, jadi kayaknya kalau dikasih waktu mengerjakan 1 minggu, kayaknya lebih terbuka mindsetnya, lebih terbuka pikiran itu ketika masuk di injury time. Ya, besoknya mau dikumpul, hari ini kasih hari ini baru terbuka pikirannya. Jadi kalau memang berbicara gadget tadi, kita memang harus berazam. Artinya berkuat bahwa jam 10 hentikan kita dan kita harus komitmen dengan itu. Nah, menyangkut SKS, nah mulai dari sekarang ya kita belajarlah untuk ya mungkin membagi-bagi waktu, kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus istirahat, karena SKS juga ini bisa memicu stres loh. Iya. Pasti memicu stres. Oke lah kalau tiba masa tiba akal. Tapi kalau tiba masa hilang akal, nah ini yang kita takutkan. Ya kan, karena kan maksud ibu, masalahnya kalau nanti malamnya tuh kalau lebih terbuka ini, kayaknya lebih connect. Iya nak, kalau pas masanya ada akalmu yang bisa berpikir. Tapi kalau pas masanya hilang akalmu, nah itu kan memicu stres lagi. Jadi tinggal bagaimana memanage waktu lah. Jadi dengan adanya COVID-19 ini ya kita belajar untuk bisa memanage waktu, kapan kita harus, apalagi pas puasa gini ya, mungkin kita tidurnya jam 10 malam untuk bangun lagi jam 3 sahur, mungkin bangunnya jam 3, mungkin jam 2 kita pakai untuk bisa mengerjakan tugas, kemudian mungkin mengaji, iya 1/4 malam, mungkin lebih berinteraksi dengan Allah. Kemudian setelah itu subuh jam 7, jam 8, oke istirahat lagi, kemudian kerjakan tugas lagi. Cuma memang kalau banyak waktu diisi dengan hal-hal yang tidak penting ya, memang akan susah membagi waktunya. Oke, jadi langsung Ibu, terima kasih jawabannya. Iya. Untuk Ibu Mihra, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat? Ini yang stres kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Ini dilema antara stres tidak bisa makan atau stres karena corona. Karena kehilangan pekerjaan ini Ibu kan rasakan juga banyak PHK yang terjadi di masyarakat. Gimana tanggapan Ibu Mihra soal apa sih? Ya sebenarnya kalau kita bagaimana mengedukasi, sebenarnya saya rasa kalau edukasi itu di mana-mana ada ya untuk edukasi. Tapi di sini saya tetap menyampaikan bahwa ketika kita kehilangan pekerjaan ya, sebenarnya itu memang adalah hal yang sangat berpengaruh ya, besar sekali. Karena bukan cuma satu orang yang kena, dampaknya kebutuhan dasar keluarga yang terganggu seperti itu. Kalau stres karena corona ini kan memang dia secara massal ya, memang semua merasakan. Not only you, bukan hanya kamu, tapi memang seluruh dunia, universal. Tapi kalau misalnya ketika seorang mengalami stres karena kehilangan pekerjaan, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kepada semua di luar sana yang
kehilangan pekerjaan atau yang misalnya gajinya masih Pas-pasan. pas-pasan seperti itu, tetap bagaimana berusaha untuk tetap mencari lahan lahan ataupun ladang pekerjaan dengan cara-cara yang kreatif seperti itu. Misalnya kita seperti yang sampaikan tadi ya, misalnya menjual secara online seperti itu, bisnis online, tapi jangan tipu-tipu. Iya ya, karena bisa online pas digambar cantik sekali, pas tampilan kok tidak sesuai ekspektasi. Ya, semakin stres lagi ya. Jadi harus meningkatkan kreativitas dan tetap seperti saya bilang tadi, meskipun Anda di rumah tetap produktif, dan sekali lagi harus banyak bersosialisasi meskipun kita lewat misalnya secara media ya, karena bisa jadi kita kan stres nih, ternyata kita punya keluarga yang bisa membantu kita, hanya karena kita tidak bersosialisasi dengan mereka, tidak menyampaikan atau bisa berbagi dengan mereka, mereka juga tidak membantu kita karena kita menutup diri, sekarang kita paling mampu gitu, padahal kita bisa sebenarnya berbagi dan mereka kan bisa membantu sebenarnya. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan dari Abdur Rahman. Kak, bagaimana cara mau kasih hilang stres karena belum dapat kuota gratis? Ya Allah. Oke deh. Kayaknya colek Pak Rektor nih. Iya nih, Cece. Pak Rektor. Iya, benar. Bagaimana Bu tanggapannya? Karena kuota gratis ini sangat dinanti-nantikan. Iya, betul. Universitas Madura. Ya, jadi memang kuota gratis dari Pak Rektor ini sesuatu yang amat sangat dirindukan Pak Rektor ya. Jadi dinantikan, saking lamanya menjadi dirindukan. Iya. Oh iya. Ya, jadi gini, kalau saya sih waiting saja. Saya kira Pak Rektor juga sudah menyusun alur waktunya kapan si A mendapatkan, kapan si B angkatan A, angkatan B, fakultas A, fakultas B. Saya kira kita kembali lagi bahwa kita patut bersyukur bahwa rektor kita punya kepedulian, begitu sangat menyayangi mahasiswanya sampai memberikan kuota gratis 20 giga ya, suatu yang luar biasa. Cuman kembali lagi ketika sudah ada 20 giga, ya 20 giga ini pakailah dengan bijak. Iya. Jangan hanya nonton drama Korea. Nanti jangan sampai 20 giga, 19 giga dipakai untuk nonton drama Korea, 1 giga dipakai untuk kerja tugas. Karena sering terjadi Bu, biasanya kalau sudah mulai ujian, tiba-tiba kuota habis. Iya. Kemana yang lain? Dipakai untuk hal-hal yang akademik. Iya. Jadi memang kalau berbicara kuota ya, kalau sampai sekarang belum ada, tunggu saja ya, mudah-mudahan melalui siaran ini juga Pak Rektor nonton ya, mungkin Pak Rektor akan segera menyegerakan bagi yang belum. Kalaupun nanti sudah dapat ya pakailah dengan bijak. Nah, untuk angkatan 2016 2015 yang sudah masuk semester terakhir, mungkin barangkali untuk kuliah daringnya sudah tidak ada, tapi manfaatkan kuota gratis ini untuk mengumpulkan literatur untuk menyiapkan tugas akhir. Karena banyak juga mahasiswa yang merasa kan sudah tidak kuliah daring, sudah juga pakai game online atau pakai nonton drama Korea atau nonton yang lain. Jadi kembali lagi bijak. Yang lain Pak Rektor? Ya. Betul Pak Rektor. Ya. Baik, teman-teman, sudah kita bacakan semua untuk live comment dari pernyataan, juga sudah ada jawaban-jawaban yang menarik dari para narasumber kita. Tentunya ini jawaban-jawaban yang sangat mengedukasi buat kita. Jadi buat teman-teman juga di rumah yang ingin mendapatkan materi kita untuk topik kali ini, bisa mengaksesnya melalui elearning.ung.ac.id. Teman-teman bisa registrasi, kemudian login. Kalau teman-teman bisa mendapatkan materi-materi kita, topik pembahasan kali ini dari sebelumnya. Jadi lengkap, juga bisa berbincang-bincang juga dengan para narasumber. Jadi kalau teman-teman mau, silahkan diakses untuk elearning.ung.ac.id. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah sempat hadir dan memberikan edukasi tentang jawaban-jawaban yang menarik juga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan kami. Sebelum kami tutup, Ibu sambil mendengar kesan dan pesannya dulu. Kesan dan pesan atau pesan aja? Kesan dan pesan ya. Antara dua materi yang mana Bu? Kesan atau pesan? Ya, dari Ibu Lia. Oke. Kalau kesan, pertama saya terima kasih ya. Saya sangat berkesan untuk acara ini. Terima kasih untuk pihak UNG yang sudah mempercayakan kepada saya dan Ibu Mira untuk untuk memberikan sedikit edukasi ini. Saya kira jangan sampai di sini, harus tetap mencari terus informasi-informasi terbaru. Itu kesannya. Kemudian kesan yang kedua, kayaknya kita matching ya. Matching ya. Mudah-mudahan setelah ini Pak Upik tidak stres lagi ya. Ya. Insya Allah setelah ini justru menjadikan penyemangat untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian terkait dengan pesan untuk yang terakhir barangkali kepada semua teman-teman, tingkatkan iman.
mumpung Ramadan, perbanyak berinteraksi dengan Tuhan, perbanyak minta ampunan sama Tuhan, dan minta supaya COVID segera berakhir. Tingkatkan iman, tingkatkan imun. Iman dan imun perlu ditingkatkan, makan makanan bergizi, olahraga, kemudian selalu berpikir positif. Jaga kesehatan, badan tentunya, dan juga pikiran. Insya Allah dengan banyak berinteraksi, baik itu dengan sesama manusia maupun berinteraksi dengan Tuhan, semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa kembali lagi ke aktivitas kita yang Untuk Ibu Mira, silakan kesan dari Iya, baik, terima kasih. Untuk kesan saya adalah terkait dengan program ini dari WNG TV ya, krisis di sini di WNG ada yang namanya pusat ya, pusat informasi ya terkait dengan bagaimana penanganan ya COVID-19. Jadi saya sangat apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan kami Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang telah menjadikan ini sebagai program yang mengedukasi dan insya Allah ini bermanfaat bagi banyak orang karena ditonton bukan cuma 1-2 orang tapi banyak orang di luar sana, dan insya Allah ini bermanfaat serta dengan narasumber-narasumber yang sudah dipilihkan dan insya Allah amanah dalam menjalankan ini. Kemudian yang berikutnya adalah pesan dari saya adalah kepada seluruh masyarakat yang menonton program ini, program edukasi COVID-19 ini adalah tetap bekerja keras, tetap stay at home, patuhi peraturan pemerintah, mari kita bekerja sama dan berkolaborasi agar supaya sama-sama bumi ini pulih kembali seperti dulu. Dan insya Allah saya yakin pasti setiap kejadian pasti ada hikmah. Tidak ada suatu hal yang terjadi tanpa ada tujuan dan sia-sia. Dan jadi kita meskipun ada tantangan, ancaman, stres, kita stres itu wajar, tapi kita tetap bekerja keras dan tetap berpikir positif, semua kembali ke pikiran kita. Karena you are what do you think about. Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi seperti kita buka beranda Facebook kan, apa yang kamu pikirkan, berarti memang pikiran kita tuh mempengaruhi segala yang akan terjadi berikutnya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih untuk Ibu Dia, Ibu Mira atas pesan dan kesan terakhir dari saya. Untuk seluruh teman-teman di rumah Healthy Life, untuk mematuhi social distancing dan juga teman-teman ketika berada di rumah, teman-teman membantu Indonesia melawan COVID-19. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa tetap pantau media sosial WNG TV karena kami akan terus memberikan edukasi program yang menarik untuk Anda. Saya Taufik dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam, lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar! Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok! Langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam, lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar!
mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana?